Hey, what's up guys, Dion di sini, dan di video kali ini kita akan membahas sepupunya dari si Redmi Note 9 Pro, yaitu si Redmi Note 9, atau pasnya dibilang adiknya sih. Ya, adiknya. Si Note 9 ini barusan aja datang sebentar tadi malam sejak video ini dibuat tanggal berapa ini? Tanggal 4 Juli. Jadi datangnya barusan kemarin 3 Juli malam hari. Dan ini jujur saya baru megang-megang aja dan sekedar unboxing aja. Kenapa gak saya bikin unboxing terpisahnya? Karena memang ya intinya sih hampir mirip. Jadi ya kali ini kita akan membandingkan apa sih bedanya dari si Redmi Note 9 Pro dengan si Note 9 yang biasa. So, let's go. Oke, jadi untuk desain belakangnya sih kurang lebih mirip ya dengan kamera kotak yang seperti ini. Cuman yang saya lihat ini kayaknya lebih besar, enggak sih? Sama aja ya, ukurannya sama aja. Tapi untuk fingerprintnya yang Note 9 biasa itu ada di sini ya, di belakang. Tapi kalau si Note 9 Pro itu ada di tombol power, nyatu sama tombol power. Kemudian desain belakangnya sih harusnya kurang lebih mirip, tapi yang membedakan itu adalah bahannya. Di Note 9 biasa dia bahannya itu plastik, walaupun emang terlihat seperti kaca frosted. Tapi ini pertama gampang nempel sih di jari, kemudian yang kedua dia itu plastik. Jadi kalau kalian ya gores ini gampang kegores juga. Dan di sini saya udah bisa lihat ada goresan-goresan halus. Jadi ya ini sih plastik, dan tentunya HP yang Note 9 ini lebih ringan dibandingkan si Note 9 Pro yang emang solid dan terbuat dari kaca. Frame-nya sih sama-sama plastik. Nah, ini bedanya cuman di Note 9 Pro itu dia agak semacam kayak diberi aksen chrome gitu. Jadi lebih terlihat mewah dan seperti metal. Kalau di sini ya dia full on unibody ya, jadi unibody frame-nya nyatu dengan si back covernya yang saya rasakan seperti itu. Jadi satu bagian ya frame-nya sama si bodinya, unibody istilahnya. Oke, logo Redmi ada di sini. Ini juga sebenarnya ada, cuman karena udah dipasangin Exacode jadi ya nggak kelihatan. Kemudian kita ke bagian kanannya, ini tombol powernya. Ya tadi ya fingerprintnya untuk Note 9 Pro nyatu dengan tombol power. Di sini tombol power biasa. Volume rocker juga sama posisinya. Di bagian atas dia juga ada dua lubang ya, atau dua titik. Yang pertama itu mikrofon, yang kedua itu ada infrared blaster. Jadi Note 9 dan Note 9 Pro dia sama-sama bisa menggunakan IR blaster untuk kontrol ya, anggap aja remote ya, sebagai remote pengganti yang hilang gitu ya. Kemudian di bagian kiri kalian bisa lihat ada sebuah SIM tray yang harusnya sama-sama triple slot. Nah, kalian bisa lihat di sini dia sama-sama menggunakan triple slot, 2 micro SIM, 2 nano SIM dengan 1 micro SD. Jadi ya kalian nggak usah khawatir lagi ya kalau misalnya disuruh pakai yang hybrid atau apa. Jadi sama-sama pakai triple slot. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah, di sini mereka sama-sama menggunakan USB Type-C, ada headphone jack, noise cancelling microphone juga, dan sebuah speaker. Jadi di sini masih belum menggunakan dual speaker ya, masih single firing bottom speaker. Kemudian di bagian depan kalian bisa lihat layarnya. Ini sebenarnya sih ukurannya nggak jauh beda. Di Note 9 yang biasa itu ukurannya sekitar 6,5 inch, kalau nggak salah sih 6,53. Kemudian kalau di Note 9 Pro dia ukurannya 6,67 inch, jadi sedikit lebih besar di Redmi Note 9 Pro, tapi dia juga memiliki beda di aspek rasionya. Yang Note 9 masih 19,5:9, yang Note 9 Pro dia sudah 20:9. Jadi kalau kalian megang Note 9 yang biasa itu rasanya agak gemuk, agak gendut. Kalau si Note 9 Pro dia itu rasanya lebih ramping aja, padahal layarnya ya lebih besar. Jadi mana yang enak ya tergantung kalian juga sih. Kalau menurut saya lebih senang yang aspek rasionya lebih panjang, 20:9, jadi pas dipegang itu lebih nyaman aja. Kemudian untuk punch hole-nya, nah punch hole-nya ini berbeda karena di Note 9 yang biasa di pojok kiri atas, kemudian di Note 9 Pro dia ada di tengah. Kalau saya sih lebih prefer yang di pojok karena dia ketika kalian main game misalnya, nah kan mesti posisi kayak gini. Nah, dia tidak akan ganggu konten yang ada di bagian tengah ataupun bagian atas layar. Jadi nyaman banget. Nah, kalau kalian pakai yang ada tompelnya di tengah, kalau kalian nonton video atau main game ya dia otomatis akan di tengah gitu. Jadi kalian pasti akan ngelihat gitu ya. Tapi ini ya bisa dibilang hal yang bisa dibiasakan, sama seperti notch ataupun apalagi ya, punch hole atau pop up kamera. Ini hal yang bisa dibiasakan atau dijadikan sebuah habit. Jadi terserah menurut kalian bagus yang mana, cocok yang mana, silakan komen aja di bawah.
Dan kemudian untuk bezel bawahnya sih menurut saya nggak begitu beda ya, sama-sama agak tebal. Jadi atas kanan kirinya itu tipis, kemudian bawahnya itu agak tebal. Ini udah tipikal Android banget. Oke, jadi itulah sedikit perbandingan fisik dari si Note 9 dan Note 9 Pro. Sekarang kita coba masuk ke kotaknya yang tadi lupa saya bahas di awal. Jadi untuk kotaknya sendiri sih sebenarnya kurang lebih sama, bentuknya ya sama, ukurannya ya mirip-mirip, cuman lebih gede dikit yang Note 9 Pro karena HP-nya lebih besar. Nah, kalau isinya sama-sama dia mendapatkan jelly case. Jadi untuk Note 9 dapat jelly case yang cukup tebal. Note 9 Pro ini lebih tipis, tapi ya sebenarnya sih nggak jauh beda, cuman yang saya rasakan ini lebih tebal. Yang punya Note 9 ini lebih tebal dibandingkan Note 9 Pro. Dan di sini kalian bisa lihat soft case-nya dia udah ada penutup untuk si charging portnya. Jadi kalau misalnya kalian takut lubang USB Type-C di HP kalian tuh gampang kena debu, ya kalian tinggal tutupin aja pakai soft case bawaannya ini ya. Nah, perbedaan lagi yang paling signifikan adalah di bagian chargernya. Di Note 9 dia chargernya itu maksimal di 22,5 watt. Atau kalau di cas ya maksimal di 20 watt kalau nggak salah ya, atau 18 watt. Kemudian kalau di Note 9 Pro dia chargingnya dia maksimal di 33 watt, tapi HP-nya cuma mampu sampai 30 watt. Ya wajar karena ukuran juga beda jauh ya, lebih besar yang Note 9 Pro. Dan satu lagi, kabelnya yang Note 9 biasa itu dia nggak ada aksen yang warna-warna gitu di bagian kabelnya ya. Jadi kalau kalian lihat ini nggak ada aksen-aksennya, dia putih doang. Tapi kalau yang Note 9 Pro kalian bisa lihat di sini ada aksen oranye di bagian USB-nya ini. Nah, ini artinya dia itu capable untuk fast charging 30 watt. Dan itulah perbedaan yang kalian akan rasakan atau yang akan dapatkan dalam kotak masing-masing HP Note 9 dan Note 9 Pro. Oke, lanjut untuk spesifikasi detailnya. Jadi di Redmi Note 9 biasa dia itu memiliki prosesor MediaTek Helio G85, di mana ini merupakan terbalik ya, keterbalikan dibandingkan Note 8 yang kemarin, karena Note 8 itu pakai prosesor Snapdragon, yang Pro itu pakai MediaTek, tapi sekarang dibalik, yang biasa pakai MediaTek, yang Pro pakai Snapdragon. Jadi saya nggak tahu strategi Xiaomi itu apa. Intinya Note 9 pakai MediaTek Helio G85, fabrikasi 12 nanometer, kemudian Note 9 Pro dia pakai Snapdragon 720G, fabrikasi 8 nanometer. Kemudian kameranya sama-sama 4 tentunya, cuman yang membedakan adalah di resolusi utamanya. Yang resolusi utama di Note 9 ini 48 megapiksel AI quad kamera dengan lensa ultrawide 8 megapiksel, kemudian 2 megapiksel makro kamera dan juga 2 megapiksel depth sensor. Kalau di Note 9 Pro dia memiliki kamera 64 megapiksel dengan 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Kemudian untuk kamera depannya si Note 9 itu menggunakan resolusi 13 megapiksel. Kalau yang Note 9 Pro dia pakai 16 megapiksel. Dan ya sebenarnya sih itu sama-sama menggunakan LPDDR4X untuk RAM-nya. Speednya lebih kencang yang Note 9 Pro di 1866 MHz. Kalau di Note 9 biasa itu cuma 1800 MHz saja. Kemudian untuk variasi RAM dan internalnya, ini yang saya punya yang Note 9 itu yang tertinggi, RAM 6 internal 128. Kalau yang Note 9 Pro ini yang saya pegang adalah RAM 6 internal 64. Kalau mau yang 128 itu RAM 8GB. Kemudian untuk jenis storage-nya yang Note 9 biasa masih pakai eMMC, jadi masih yang versi biasa. Kalau yang Note 9 Pro dia udah pakai yang lebih kencang, yaitu di UFS 2.1 ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Kemudian arsitekturnya tentunya berbeda, Cortex A76 dengan Cortex A55 untuk yang Pro. Kalau yang biasa itu pakai Cortex A75 dan Cortex A55. Untuk layarnya masih sama-sama menggunakan IPS LCD dengan resolusi Full HD+, masih 60Hz, belum ada 90Hz. Jadi ya kalau kalian ingin 90Hz silahkan mampir ke toko sebelah. Kemudian untuk baterainya sama-sama menggunakan ukuran jumbo yaitu 5020 mAh dengan charging kalau yang Pro itu 30 watt. Kalau yang biasa itu maksimal di 18 watt kalau nggak salah, 18 atau 20 watt. Oke, segitulah. Jadi tidak secepat yang Pro tentunya. Dan mereka sama-sama running di Android 10 di atas MIUI 11 dengan versi 11.0.2. Catatan penting, di Note 9 Pro ini ada NFC, kalau di Note 9 biasa itu tidak ada NFC. Jadi itu adalah hal yang bisa dibilang membedakan antara yang Pro dengan yang biasa. Untuk skor Antutunya sebagai perbandingan, ya ini yang Note 9 di angka 199 ribuan.
kemudian yang Note 9 Pro itu di angka 270 ribuan. Ya kurang lebih performanya beda segini dengan harga yang bisa dibilang beda hampir 1 juta lebih. Kemudian ada satu perbedaan lagi di mana ini tidak dicatat di brosur ataupun di spesifikasi di atas kertas, yaitu motor vibrasinya. Jadi untuk haptic feedback yang ada di Note 9 Pro ini berasa lebih lebih mewah dan lebih ke arah flagship dibandingkan si Note 9 yang biasa. Jadi Note 9 biasa itu paling getarnya cuman ngik gitu. Kalau si Note 9 Pro dia benar-benar kerasa ada haptic feedbacknya. Jadi benar-benar kalian ngetik itu ya bisa dibilang hampir no typo gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang saya rasakan ketika ya nyoba Note 9 dengan Note 9 Pro. Sisanya ya kurang lebih perbedaan ada di spesifikasi, desain yang sebenarnya mirip, cuman beda tata letak aja, ukuran, dan juga performa. Itu aja sih. Oke, so itulah dia komparasi singkat mengenai perbedaan antara si Redmi Note 9 dengan Redmi Note 9 Pro. Dan rencananya saya akan membuat sebuah video yang membahas seputar kamera dari kedua HP ini. Apakah kalian layak membeli Redmi Note 9 Pro karena kameranya? Atau kalian cukup dengan Redmi Note 9 yang biasa karena upgrade-nya tidak begitu signifikan. So, kalau kalian pingin lihat video itu, silahkan komen aja di bawah dan jangan lupa di subscribe channelnya. So, itulah dia untuk video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa di like dan share juga video ini. And I'll see you in the next video. Jane!